Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Hakim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Hakim, guru saya Ustadz Dr. Farhan, guru saya di LPN. Insyaallah ya. Ya, kami banyak berkomunikasi dengan beliau ya, alhamdulillah. Dan juga segenap tokoh masyarakat di lingkungan perumahan Villa Gading Permata ya. Serta jamaah Masjid Al-Hakim, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita usia yang panjang, memberikan pada kita kesempatan serta kesehatan ya. Sehingga pada malam hari ini kita masih dapat melaksanakan sholat Isya berjamaah, sholat tarawih dan witir berjamaah, dan dilanjutkan dengan yang biasanya adalah kultum kemudian diganti dengan kajian ya. Alhamdulillah ya, masih semangat Bapak Ibu ya. Ini saya lihat jamaahnya belum mengalami kemajuan ini ya, jadi masih stabil ya. Ya, kalau di luar sudah banyak mengalami kemajuan jamaahnya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mengadakan acara peringatan Nuzul Quran 1444 Hijriah dengan tema yaitu menunaikan hak-hak Al-Quran. Baik Bapak Ibu sekalian ya, Nuzulul Quran ini menjadi salah satu malam yang sangat istimewa, yang ditunggu-tunggu oleh banyak umat Islam ya. Terutama ditunggu oleh jamaah Masjid Al-Hakim ya, Villa Gading Permata. Ini alhamdulillah ya, tidak hanya bapak-bapak dan ibu saja ya, ini anak-anak juga sebagai generasi penerus kita ya, hadir bersama-sama kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang solihin dan solehat. Amin. Nah, Nuzulul Quran ini menjadi malam diturunkannya Al-Quran, yang menurut para ahli tafsir ya, kitab Al-Quran diturunkan dalam 2 kali proses ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ditanya Nuzulul Quran itu apa, maka kita bisa menjawabnya yaitu apa? Nuzulul Quran adalah waktu diturunkannya Al-Quran dalam 2 proses ya. Jadi ini merupakan peristiwa yang sangat penting ya, yang terjadi di bulan suci Ramadan ya. Nah, proses yang pertama yaitu adalah diturunkannya Al-Quran secara keseluruhan ya.
atau disebut dengan jumlatan wahidatan, ya. Diturunkan secara keseluruhan atau sekaligus, ya. Dan yang kedua adalah diturunkannya secara bertahap, ya. Nah, bagaimana penjelasannya, ya? Nah, kita lihat bahwa turunnya Al-Quran itu, ya, secara dua fase, ya. Tadi fase yang pertama adalah secara keseluruhan atau secara sekaligus. Nah, secara sekaligus di sini adalah Allah turunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz, ya, dari Lauh Mahfuz, ya, yaitu ke Baitul Izzah, ya, ke Baitul Izzah yang berada di langit dunia, ya. Diturunkannya secara utuh, yaitu berapa juz? 30 juz, ya. Ya, 30 juz, ya. Insyaallah di sini hafal semua, ya. Ya, 30 juz, ya. Atau juz ke-30, ya. Ya, juz 30, ya. Jadi diturunkannya yaitu pada malam Lailatul Qadar, ya. Jadi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar, ya. Kemudian, ya, setelah itu, ya, barulah diturunkan Al-Qur'an itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur, ya. Jadi tadi yang pertama secara sekaligus, kemudian yang kedua secara berangsur-angsur, ya. Ya, bisa satu ayat atau dua ayat atau satu surat, ya. Tergantung, ya, peristiwa, ya, atau kebutuhan yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, ya. Jadi diturunkan mulai dari 5 ayat pertama surat Al-Alaq, ya. 5 ayat pertama surat Al-Alaq yaitu apa? Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, ya. Alhamdulillah ini sudah hafal semua, ya. Ini jadi 5 ayat pertama inilah yang diturunkan oleh Allah, ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, ya, alaihi salam, ya. Diturunkan sampai surat yang terakhir atau ayat yang terakhir yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 281. Selama kurun waktu lebih kurang dari 23 tahun, ya. Jadi Allah turunkan, ya, Al-Qur'an, ya, selama kurang lebih 23 tahun, ya. Sebagian diturunkan di Mekah, maka disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, ya. Dan sebagian lagi diturunkan di Madinah, disebut dengan ayat-ayat Madaniyah, ya. Diturunkan di Mekah sebelum Nabi kita hijrah, ya. Lalu diturunkan di Madinah setelah Nabi kita hijrah, ya. Nah, itu pengertian dari nuzulul Quran, ya. Kemudian kita lihat di sini, ya. Kita lihat sedikit bahasa Arab, ya, atau kata yang digunakan di dalam Al-Qur'an. Nah, untuk fase pertama Allah gunakan kata anzala, ya. Ada kata anzala, ya, yang bermakna turun sekaligus, ya. Jadi diturunkan Al-Qur'an itu secara sekaligus, ya. Kata yang digunakan adalah anzala. Seperti dalam surat Al-Qadar ayat 1, ya, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya.
Inna anzalnahu, anzala yang dipakai, ya. Yaitu kami turunkan Al-Qur'an, sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, ya. Jadi yang digunakan adalah kata anzala, ya. Kemudian untuk fase kedua digunakan kata nazzala, ya. Jadi ini betapa bahasa Arab itu kaya, ya, kaya dengan kosakata, ya, sehingga kenapa bahasa Arab itu dipilih sebagai bahasa Al-Qur'an, ya. Jadi untuk apa? Kata nazzala itu diturunkan secara berangsur-angsur, ya, tidak sekaligus, ya. Ya. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 106, ya. Di situ digunakan kata nazzala, ya, yaitu turun secara berangsur-angsur, ya. Kemudian, ya, turun 5 ayat pertama surat Al-Alaq kepada Rasulullah di Gua Hira, ya. Ini yang dianggap merupakan peristiwa penting sehingga sebagian umat memperingatinya dengan peringatan nuzulul Quran, yaitu jatuh pada tanggal 17 Ramadan, ya. Yang juga dikaitkan dengan peristiwa perang Badar, ya. Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, ya. Di mana umat Islam, ya, di situ ditentukan, ya. Di situ ditentukan, ya, mana benar-benar umat Islam yang beriman dengan kuat, ya, mana yang tidak, ya. Atau di situ dipisahkan antara yang hak dengan yang batil, ya. Dipisahkan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, ya. Itu dalam perang Badar, ya. Jadi momen ini merupakan momen yang sangat penting, ya. Tanggal 17 Ramadan. Kemudian kita masuk ke dalam mengapa Allah pilih Ramadan sebagai bulan yang istimewa, ya. Nah, di sini kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Ya. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, ya. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an, ya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan dimulai proses turunnya Al-Qur'an, ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Qadar, ya. Sehingga bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan yang sangat besar, ya, maka disebut juga Syahrul Quran, ya. Ramadan itu Syahrul Quran, ya, bulan diturunkannya pertama, ya, yaitu Al-Qur'an, ya, pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, yakni tadi diturunkannya seluruhnya dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, ya. Dan juga ayat pertama dari Al-Qur'an diturunkannya pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, ya. Nah, kenapa Allah menurunkan Al-Qur'an, ya, kepada umat manusia atau kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, di sini Allah jelaskan bahwa Al-Qur'an itu Allah turunkan adalah sebagai petunjuk bagi manusia, ya. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Dan juga Al-Qur'an itu berisi petunjuk yang jelas, ya, dan pemisah yang membedakan antara perkara yang hak dan yang batil, ya. Tadi ayatnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Jadi Al-Qur'an itu berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, fungsi ini kita akan dapatkan manakala kita sering membaca Al-Qur'an, ya. Membaca Al-Qur'an dan juga memenuhi hak-hak Al-Qur'an, ya. Jadi kita akan dapatkan petunjuk manakala kita sering membaca Al-Qur'an, ya. Nah, kalau kita lihat postingan ini kira-kira apa Bapak Ibu maksudnya? Kira-kira maksudnya apa ini? Ya.
ya. Bapak Ibu selama bulan Ramadan ini apa? Kita ya intensif membaca Al-Qur'an ya. Nah, pada hakikatnya kita sedang membaca postingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sering baca postingan? Sering ya. Ya, sering. Ya? Postingan dari mana aja Bapak Ibu? Di WA, terus IG, waduh, ya. Facebook, kayaknya Facebook udah jarang ya, udah lebih sering WA sama IG ya, ya. Bedanya apa Bapak Ibu ketika baca postingan yang dikirim di WA, itu kan postingan dari manusia. Ya, istilahnya postingan dari orang lain atau postingan dari manusia. Apa bedanya ketika membaca postingan dari manusia dengan postingan dari Allah? Kira-kira kalau Bapak Ibu baca postingan dari manusia atau kiriman postingan dari orang lain, apa perasaan yang timbul dari kita? Ya. Seringan senengnya atau senepnya? Ya. Ya. Nah, ini perbedaan antara apa? Kita baca postingan dari manusia dengan postingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita baca postingan dari Allah, ya, maka kita akan merasa apa? Tentram, ya, merasa ya, tentram, nyaman, ya. Karena Al-Qur'an itu syifa lis-sudur, ya. Al-Qur'an itu penyembuh, ya, penyakit hati, ya, nyembuh penyakit hati. Jadi kalau lagi galau, lagi stres, baca Al-Qur'an, ya. Ya, jangan baca status ya. Iya, ya. Jadi baca Al-Qur'an, ya. Kalau lagi bingung, ya. Lagi bingung ini, ya. Lagi bingung? Iya, bingung THR belum turun ya, gitu ya. Kapan ini THR turunnya ya? Nah, itu. Kita baca Al-Qur'an ya. Itu. Ya, insyaallah ya Allah berikan jalan keluar ya. Jadi kalau kita sering membaca postingan dari Allah ya, maka banyak sekali informasi-informasi ya yang bisa kita peroleh. Nanti kita akan lihat Al-Qur'an itu isinya apa saja sih, ya. Nanti kita akan lihat ya. Kita akan bahas, mungkin bisa sampai sahur ya. Ya. Nah, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan menunaikan hak-hak Al-Qur'an. Ya, ini tema kita. Tema peringatan nuzul Quran kita yaitu adalah menunaikan hak-hak Al-Qur'an, ya. Nah, membaca itu termasuk menunaikan hak-hak Al-Qur'an, ya. Nah, apa saja dan bagaimana cara kita menunaikan hak-hak Al-Qur'an? Nah, nanti kita akan lihat ya, kita akan bahas terlebih dahulu ya, apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an, kemudian keutamaan Al-Qur'an, nama-nama Al-Qur'an ya, sifat-sifat Al-Qur'an, dan terakhir hak-hak Al-Qur'an ya. Nah, ini panjang sekali ya. Tapi nanti kita akan ringkas ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini secara singkat kita akan membahas ya, pertama pengertian Al-Qur'an, ta'riful Qur'an lugatan ya. Ta'riful Qur'an lugatan yakni lafzul Qur'an mushtaqun min maddah al-fi'l qara'a bima'nal qar'i ay ad-dhammu wal jam'u ya. Jadi kata Al-Qur'an itu diambil dari fi'il atau kata kerja qara'a yang bermakna al-qar'u yakni ad-dhammu wal jam'u ya. Jadi Al-Qur'an itu secara bahasa adalah masdar dari kata qara'a yang berarti jamaah, yaitu mengumpulkan ya.
Dan dinamakan demikian karena Al-Qur'an itu mengumpulkan berbagai macam kisah-kisah, ya. Jadi banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, ya, dari mulai kisah para nabi, ya, kisah orang-orang soleh, ya. Dan kebanyakan adalah kisah para nabi yang tentunya bisa kita ambil, ya, pelajaran dan banyak sekali hikmah, ya. Kisah kaum yang durhaka, ya, kaum Samud, kaum Ad, ya, itu banyak sekali, ya. Kisah Qarun, ya, dan lain sebagainya. Jadi Al-Qur'an banyak mengumpulkan dan mengisahkan berbagai macam kisah. Juga banyak perintah-perintah, ya. Perintah-perintah, ya, misalnya, ya, taat, bagaimana perintah Allah, ya, yaitu ketaatan kepada Allah. Perintah berbakti kepada kedua orang tua, ya, itu juga merupakan isi dari Al-Qur'an, ya. Nah, di sini kita lihat kisah banyak sekali, dari mulai kisah Nabi Adam, ya, sampai kepada kisah Qarun, ya. Dan juga banyak, ya, kisah tentang berbagai macam perang, ya, perang Badar, Uhud, ya, perang Hunain, perang Tabuk, ya, ini dikisahkan di dalam Al-Qur'an, ya, supaya kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran-pelajaran. Kemudian juga Al-Qur'an berisi tentang perintah, ya, perintah taat, berbakti, berbuat baik, ya, mendirikan sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, ya. Jadi banyak sekali dan kita bisa memperolehnya sehingga kita mendapatkan tuntunan, ya. Kemudian ada juga larangan-larangan, ya, larangan melakukan penyuapan atau gratifikasi, ya, yang sekarang sedang marak, ya, ya, ya. Larangan melanggar janji, ya, larangan mencampur adukan kebenaran dan kebohongan, larangan memakan harta anak yatim, ya. Juga larangan berprasangka buruk, ya, itu suudzon, ya, itu juga ada di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi banyak sekali isi yang bisa kita peroleh, ya, dari Al-Qur'an. Yang banyak sekali pelajaran-pelajaran dan juga hikmah-hikmah yang bisa kita peroleh dari Al-Qur'an. Kemudian secara istilah, ya, Al-Qur'an itu adalah Al-Qur'anul Karim huwa kalamullahi ta'ala al-munazzal ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jaz bilafdhihi al-muta'abbad bitilawatihi al-muftatah bi suratil Fatihah wal muntaha bi suratin Nas al-maktub fil masahib wal manqul ilaina bitawatir. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalamullah, ya, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihis salam, ya. Dan ditulis dalam mushaf dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ya. Dan Allah telah memberikan keistimewaan yang banyak terhadap Al-Qur'an, ya, yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, ya. Nah, apa saja keistimewaannya, ya? Yaitu apa? Yang pertama, Al-Qur'an wajib diimani secara terperinci. Kalau kitab-kitab yang terdahulu itu tidak diimani secara terperinci, ya. Terperinci di sini maksudnya, ya, tentunya diimani isi-isinya tadi, ya. Ada perintah, ada kisah, ada larangan, ya, itu. Jadi kita imani Al-Qur'an itu secara terperinci. Dan keistimewaan yang lain adalah Al-Qur'an adalah mukjizat yang abadi, ya. Sampai sekarang, bahkan sampai nanti yaumil qiyamah, Al-Qur'an itu akan terus ada, ya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Keautentikannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kan Al-Qur'an juga diturunkan dari Lauh Mahfuz, ya. Lauh Mahfuz itu artinya catatan yang terjaga. Jadi benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari perubahannya, dari distorsinya, ya. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan mukjizat, ya.
Kemudian Al-Qur'an dijaga dari pengubahan baik lafaz maupun maknanya, ya. Makanya banyak terdapat misalnya hafiz, ya, para penghafal Al-Qur'an, ya. Insyaallah di sini banyak hafiz, ya. Amin, ya. Baru satu. Hah? Oh, ada dua. Alhamdulillah, ya. Akan terus bertambah insyaallah, ya. Oke. Oh, namanya. Ya. Ya, dari namanya dulu gak apa-apa, ya. Nama itu kan doa, ya. Nama itu doa, ya. Ya, hafal itu kan nggak mesti seluruh 30 juz, ya. Ya, hafal beberapa ayat atau beberapa surat itu kan udah disebut hafiz, ya. Ya. Ya, jadi Allah jaga Al-Qur'an itu dengan apa? Dimunculkannya banyak hafiz, ya. Kemudian banyak ahli mufassir, ya. Makanya ini merupakan bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an juga adalah muhaimin bagi kitab-kitab sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan muhaimin? Nah, muhaimin itu adalah pendamping atau yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, makanya dalam Al-Qur'an itu kan kita disuruh atau diperintahkan beriman kepada Al-Qur'an dan juga kitab-kitab yang sebelumnya. Kitab-kitab yang sebelumnya tentunya adalah kitab-kitab yang belum berubah, ya, gitu. Kemudian Al-Qur'an diturunkan agar menjadi petunjuk bagi seluruh manusia dan juga jin, ya. Jadi, ya, kitab Al-Qur'an itu bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk jin, ya, gitu. Dan bukan untuk bangsa tertentu saja, ya. Ini keistimewaan Al-Qur'an dan masih banyak lagi. Kemudian kita juga mengetahui keistimewaan Al-Qur'an dari nama-namanya, ya. Nama-namanya ada Al-Qur'an, Al-Kitab, Kitabullah, ya, Al-Furqan, Adz-Dzikru, Hablullah, ya, itu. Dan yang paling banyak adalah namanya Al-Qur'an, ya. Disebutkan banyak nama Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an, ya. Ada Al-Kitab, Kitabullah, Al-Furqan, ya, Adz-Dzikru, Hablullah, ya. Ini juga merupakan nama lain dari Al-Qur'an, ya. Lalu Al-Qur'an juga memiliki sifat-sifatnya, ya. Allah sematkan sifat-sifat Al-Qur'an, ya, yaitu Al-Qur'an itu Al-Aziz, ya, Aziz. Ya, Aziz di sini maknanya yang mulia, ya. Makanya Al-Qur'an itu termasuk kitab yang mulia, ya. Kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Makanya orang yang yang dekat Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, maka akan menjadi orang yang mulia, ya. Al-Qur'an diturunkan pada Nabi yang mulia, kemudian diturunkan di Mekah, ya, dan juga di Madinah, dan dua tempat ini menjadi dua tempat yang mulia, ya. Dan nanti dua tempat ini yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal, ya, tidak mampu dimasuki oleh Dajjal, ya. Ya, kemudian Al-Qur'an juga disebut dengan Majid, ya, memiliki sifat Majid, yaitu yang agung, ya. Juga Karimun artinya yang luas ininya, yang banyak manfaatnya. Mubarak, ya, yang berbarokah, yang banyak kebaikan. Juga disebut dengan fasal, artinya pemisah antara yang hak dengan yang batil. Kemudian Hakim, ini nama masjid kita, ya, Al-Hakim, Masya Allah. Ini sifat dari Al-Qur'an, ya, yaitu banyak memiliki, ya, ilmu dan juga memiliki hukum-hukum atau kebijaksanaan, ya, itu Al-Hakim, ya, yang mengandung banyak hukum dan juga mengandung banyak hikmah, ya. Kemudian Al-Qur'an juga memiliki sifat yaitu berbahasa Arab yang jelas, artinya mudah dipahami, ya. Ini sifat-sifat Al-Qur'an. Kemudian setelah itu kita masuk, ya, ke dalam pembahasan tentang bagaimana menunaikan hak-hak Al-Qur'an, ya. Nah, ini ada 4 hal, ya, atau 4 perkara yang termasuk ke dalam menunaikan hak-hak Al-Qur'an. Yang pertama adalah apa? Kita baca Al-Qur'an dengan tartil, ya, itu. Hak Al-Qur'an adalah dibaca dengan tartil, ya. Apa yang dimaksud dengan tartil?
Tartil maksudnya di sini adalah apa? Membacanya dengan pelan, ya. Membacanya dengan pelan, tidak terburu-buru, ya. Juga tartil membacanya dengan tajwid, ya. Membacanya dengan tajwid, ya, dengan huruf dan juga panjang pendeknya, ya. Itu yang dimaksud dengan membaca tartil, ya. Sebagaimana dahulu yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Gitu. Ya, ayatnya adalah warattilil Qur'ana tartila. Dan hendaklah engkau membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benar tartil, atau mentartilkan Al-Qur'an dengan sebenar-benar tartil, ya, itu. Ya, jadi kita jangan baca Al-Qur'an secara terburu-buru, ya. Itu. Membaca tartil juga memiliki tentunya pahala yang sangat besar, ya. Kita membaca Al-Qur'an dengan tartil, apalagi kita baca di bulan Ramadan ini, itu tentunya akan kita akan mendapatkan pahala yang besar, ya. Itu. Nah, apa keutamaannya orang yang membaca Al-Qur'an, bisa membaca Al-Qur'an? Nah, hadisnya al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an itu bersama malaikat-malaikat yang mulia, lagi baik, ya. Jadi kedudukan orang yang membaca Al-Qur'an dengan tartil, ya, itu kedudukannya sama dengan para malaikat, ya, para malaikat. Kemudian orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan dia masih terbata-bata ketika membacanya dan susah baginya, maka dia mendapatkan dua pahala, ya. Mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama yaitu pahala membaca Al-Qur'an, ya. Satu huruf kita baca Al-Qur'an itu sama kebaikannya adalah dibalas dengan 10 kebaikan. Satu huruf alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi ada 3 huruf, ya. Alif 1, lam 1, mim 1. Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Maka ketika kita baca alif lam mim itu kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi di dalam bulan Ramadan. Allah lipat gandakan lagi pahala membaca Al-Qur'an. Ya, itu. Ya, jadi pahala yang pertama pahala membaca Al-Qur'an. Kemudian pahala yang kedua adalah pahala kesulitan dalam membaca Al-Qur'an, ya. Jadi sudah tidak ada alasan lagi, ya. Baik yang yang mahir baca Al-Qur'an ataupun yang terbata-bata untuk tidak membaca Al-Qur'an, ya, karena dua-duanya mendapatkan kedudukan dan pahala yang besar, ya, gitu. Ya, karena itu tentunya bagi misalnya yang belum bisa membaca secara tartil, ya, maka berusaha ya untuk mempelajarinya, ya, mempelajari tajwid, ya, kemudian berguru dengan orang yang mahir atau bisa membaca Al-Qur'an, ya, gitu. Jadi berusaha. Karena Nabi katakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya, ya. Maka apabila kita ingin menjadi orang yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW sebaik-baik manusia atau sebaik-baik orang-orang mukmin, maka kita jangan putus asa atau jangan menyerah untuk terus mempelajari Al-Qur'an, ya. Kemudian hak yang kedua, apa hak kedua dari Al-Qur'an? Yang tadi pertama adalah membaca, ya. Dan yang kedua yaitu adalah menghafalkannya, ya. Ya, menghafalkannya. Nah, menghafal di sini memang bukan sebuah kewajiban ain bagi seorang muslim, yaitu menghafal seluruhnya, ya. Menghafal seluruh Al-Qur'an itu bukan merupakan kewajiban, ya.
yang merupakan kewajiban adalah kita membacanya, ya. Membacanya dengan tartil, ya. Dan menghafalkannya ini tentunya adalah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita, ya, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Misalnya di dalam sholat, maka tentunya yang paling utama adalah hafal surat Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah, ya, baik dibaca dengan tartil, ya, itu. Kemudian, ya, setelah itu apa? Surat-surat yang pendek, ya, yang kita biasa baca di dalam sholat, ya. Nah, itu yang utamanya, ya, itu. Dan tentu akan lebih baik lagi bila apa? Kita tambah dengan surat-surat yang lebih panjang misalnya, ya. Maka semakin apa? Banyak hafalan kita, ya, maka akan semakin utama, ya, kedudukan kita, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kalau apa ada, ya, di situ ada hadisnya juga, ya. Nanti anak yang apa? Hafal Al-Qur'an, maka dia akan apa? Memberikan mahkota, ya, buat orang tuanya, ya, situ. Jadi sangat besar sekali keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, ya, itu. Kemudian yang ketiga, hak Al-Qur'an yang ketiga adalah ditadabburi, ya. Jadi setelah kita membaca terus menghafal, ya, maka yang ketiga adalah mentadabburi Al-Qur'an. Apa yang dimaksud dengan mentadabburi? Ya, mentadabburi di sini adalah memahami maknanya, ya, dan juga, ya, merenungi isi kandungannya, ya. Misalnya ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ya, maka apa? Kita pahami maknanya, ya. Ayat per ayat kita pahami, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pahami maknanya. Kemudian kita renungi, ya, maknanya, ya. Bahwa segala puji adalah bagi Allah, Tuhan semesta alam, ya. Jadi pujian itu hanya milik Allah, ya. Kita hanya pantas memberikan pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang pencipta, ya. Allah Maha pencipta. Cipta seluruh alam, ya. Jadi setelah kita baca, kita renung, kita pahami maknanya dan kita renungi isi kandungannya, ya. Maka dengan begitu akan menambah keimanan kita, ya, gitu. Menambah keyakinan kita, ya. Jadi ini merupakan hak Al-Qur'an, ya. Karena kalau kita tidak pahami maknanya, kita tidak tadabburi isi kandungannya, maka seseorang bisa mengalami hati yang yang keras, ya, hati yang keras, ya. Karena apa? Dia tidak paham Al-Qur'an, dia tidak paham isi kandungannya, ya. Hatinya akan sering, ya, menolak, ya, sering menolak. Dan ini merupakan ciri dari kesesatan hati, ya. Kesesatan hati. Jadi kalau hati seorang sudah keras, ya, itu dia sulit akan menerima kebenaran-kebenaran yang datangnya dari Al-Qur'an, ya. Dan ini tentunya kita berlindung kepada Allah SWT dari hati yang keras atau hati yang sesat, ya. Nah, di sini Allah firmankan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Qur'an adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, kitab yang berbarokah, ya, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang berakal mengingatnya, ya, itu. Jadi orang-orang yang mentadabburi Al-Qur'an, ya, mereka adalah termasuk orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, ya, itu. Kemudian perintah Allah juga yang lainnya, yaitu afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfalwa. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ataukah dalam hati-hati tersebut ada kunci-kuncinya, ya. Artinya orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Qur'an maka hatinya akan terkunci dan sulit menerima kebenaran, ya, gitu.
Nah, semakin orang banyak mentadabburi Al-Qur'an dan memahami maknanya, maka akan semakin bertambah keimanannya, ya, akan semakin bertambah keyakinannya dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kita ingin, ya, dan di dalam di bulan Ramadan ini kita ingin semakin dekat kepada Al-Qur'an. Karena kalau kita semakin dekat pada Al-Quran, ya, semakin dekat kepada Allah, ya, kemudian kita akan termasuk golongan ahlul Quran yang nantinya akan mendapatkan syafaat, ya, syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ya, adalah hak Al-Quran adalah untuk diamalkan, ya, untuk kita amalkan, ya. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca dengan tartil dan juga dengan tajwid, bukan juga sekedar dihafal dan juga bukan sekedar ditadabburi, tapi juga Al-Quran harus diamalkan, ya, diamalkan, dilaksanakan perintahnya, dijauhi larangan-larangannya, ya. Kemudian kita benarkan kabar-kabar atau kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, inilah bentuk dari pengamalan Al-Quran. Dan ini sudah ditunjukkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka setelah menerima ayat Al-Qur'an, ya, turun ayat Al-Qur'an, maka mereka memahaminya, mentadabburinya dan juga mengamalkannya. Bahkan mereka belum berpindah kepada ayat yang selanjutnya sebelum ayat tersebut mereka amalkan, ya. Sebelum mereka mengamalkan ayat tersebut atau mentadabburi dan mengamalkannya, mereka belum mau berpindah kepada ayat selanjutnya. Artinya di sini mereka benar-benar sungguh, ya, memenuhi hak-hak Al-Qur'an, ya. Nah, kenapa Al-Qur'an harus kita penuhi haknya? Nah, di sini ada kata kuncinya, ya, Bapak Ibu, ya. Hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika, ya. Dan Al-Quran itu bisa menjadi hujjah untukmu atau hujjah atasmu, ya. Nah, di sini apa maksudnya menjadi hujjah untukmu? Yaitu apabila Al-Quran itu kita amalkan. Kalau kita amalkan, maka Al-Quran itu akan memberikan manfaat pada kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bahkan nanti akan memberikan syafaat kepada kita, ya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mau mengamalkan Al-Quran, menjauhi Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi hujjah atasmu. Yaitu yang akan memudarati atau mencelakakan seseorang yang jauh dari Al-Quran, mencelakakannya di hari kiamat, ya. Gitu. Jadi tentunya kita ingin menjadi golongan yang pertama, ya. Al-Quran itu menjadi hujjah untuk kita, ya, yang akan membela kita nanti di yaumil qiyamah, ya. Nah, terakhir penutup, ya. Jadi inilah paparan tentang hikmah dari pelaksanaan peringatan Nuzulul Quran di masjid kita, yaitu Masjid Al-Hakim, ya. Semoga tentunya kita bisa memaknai peringatan Nuzulul Quran ini dengan selalu membaca Al-Quran, memahaminya, mentadabburinya dan juga mengamalkannya. Dan semoga kita termasuk ahlul Quran yang nantinya akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa disampaikan. Sebelum diakhiri, mungkin nanti ada tanya jawab. Saya kembalikan kepada Mbak Acara. Terima kasih. Sambil saya minum. Oh iya. Ya, bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan. Oh, bagus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Ada? Tadi yang disampaikan memang Al-Quran itu memang banyak banget kebaikannya yang di situ di dalamnya.
Saya mau tanya sedikit, ketika kita membaca Al-Quran, apakah kita boleh meniatkan gitu ya? Ketika kita membacakan niatnya bahwa pahala yang kita baca itu dihadiahkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Terus itu ada sifat. Karena beberapa ada ustadz yang menyatakan itu diperbolehkan gitu, dengan keistimewaan Al-Quran itu sendiri. Mohon penjelasannya terkait itu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya. Ibu ada? Kalau nggak ada, saya melanjutkan ya. Ustaz, izin Pak ya. Jadi beberapa hari belakangan kita pernah ada pertanyaan yang memang belum terjawab ya. Jadi bagaimana hukumnya Pak Ustaz katanya kalau kita belum belajar baca Quran, orang lain baca dahulu, terus baca, ini belum belajar bacanya masih koliman misalnya. Itu gimana hukumnya? Apakah termasuk tadi yang tertawa atau malah dosa karena bacanya masih kalau sana pada background. Masih berat. Itu gimana hukumnya pas bulan puasa apakah karena kita dahulu atau mungkin kita latihan dulu? Nah, yang berikutnya mungkin ini saya lebih menekankan saja. Jadi ibu selama ini kan kita nyata Al-Quran itu harus perintah Allah yang harus kita taati. Kok kita jarang yang kita pahami ya? Dan ternyata ada Al-Quran tadi yang perlu kita camkan baik-baik. Pertama, membaca Al-Quran dengan tartil. Berarti kalau harus baca Al-Quran dengan tartil, belajar di tartil itu bagaimana? Wajib. Berarti kita colek kiri kanan kita, orang tua, adik kita yang belum belajar Quran dengan tartilnya, mohon bareng-bareng belajar sama kita juga harus juga belajar. Yang kedua, menghafal surat-surat yang mampu kita hafal, kemudian tadi mentadaburi, memahami ayat-ayatnya dan mengamalkan. Nah itu kita camkan baik-baik Bu ya. Kalau ini kita camkan hikmah dan juga Quran, kalau ini camkan 4 hal itu dan kita laksanakan semua. Itu hanya ketenangannya. Bosan. Pertanyaannya yang pertama tadi. Ya. Baik, saya akan jawab. Baik, terima kasih pada para penanya ya. Alhamdulillah ini juga menjadi ilmu bagi kita semua ya. Baik Bapak Ibu, yang pertama tadi tentang apakah ketika kita membaca Al-Qur'an ya, kemudian kita niatkan untuk hadiah atau pahala bacanya untuk kedua orang tua kita ya. Nah, ini tentunya sebuah kebaikan ya, sebuah kebaikan ya. Kita membaca Al-Qur'an ya, dan apalagi yang membacanya adalah keluarganya atau anaknya ya, dan orang tua yang yang terutama yang sudah meninggal ya, itu kalau meninggalkan keturunan yang soleh dan soleha, maka segala tindakannya, segala perilakunya ya, segala kebaikannya, tidak hanya membaca Al-Qur'an tapi juga doanya dan amal solehnya itu pahalanya itu akan sampai kepada orang tua ya, pahalanya akan sampai kepada bahkan akan mengangkat derajat orang tua ya, itu akan mengangkat derajat orang tua. Makanya diperintahkan tuh ya, orang tua ajarin anaknya baca Al-Qur'an. Makanya orang tuanya juga harus pintar dulu ya, belajar dulu ya. Itu mengajarkan satu ayat saja ya, itu berpahala ya, itu ya. Jadi tadi sudah diberitahu kepada Ustaz Farhan ya. Jadi ya, kalau kita mau membaca tartil, maka kita berusaha untuk belajar ya. Jangan menyerah ya. Orang yang belajar tadi termasuk khairukum man ta'allamal Qur'an 'allama ya. Meskipun misalnya
kita sudah berusaha belajar tapi apa? Masih terbata-bata. Masuk ke dalam hadis tadi. Ya, masuk ke dalam hadis tadi. Mendapatkan dua pahala, ya, mendapatkan dua pahala. Ya, itu. Jadi kita jangan jangan putus asa, ya, jangan malu, ya. Jangan malu. Begitu masuk ke Ramadan, silakan bertadarus, ya. Silakan bertadarus sampai diperbaiki, ya. Sambil diperbaiki. Jangan alasannya nggak mau nggak bisa baca Quran, akhirnya nggak mau tadarus, ya. Nah, itu jadi ini lagi, ya. Salahnya double itu, ya. Sudah tidak mau belajar, ya, terus nggak mau tadarus lagi, ya. Karena kapan lagi kesempatan kita tadarus, ya? Di bulan Ramadan kita berkumpul, kemudian saling mendengar, ya, dan saling mengoreksi, ya. Itu sebuah sebuah kegiatan yang sangat berbarokah, ya. Apalagi tentunya Al-Quran adalah kitab yang berbarokah. Insya Allah dengan kita tadarus kita akan mendapatkan banyak kebaikan, ya, itu. Tadi apalagi yang belum terjawab? Sudah ada. Ketika tadi yang kita belum baca kemungkinan ada, pasti kemungkinan ada yang ketika kita membaca Al-Quran itu jadi berubah makna dan sebagainya. Itu sejak selama kita masih proses belajar, memang itu tidak menjadi dosa ya. Karena mungkin sekali akan merubah arti dan makna dan sebagainya. Itu bisa diperjelas. Iya. Iya, memang benar kalau kita salah baca, ya, salah panjang pendek saja itu bisa merubah arti, ya, merubah makna, ya. Tapi ketika kita masih dalam proses belajar, ya, itu akan termasuk kesalahan yang dimaaf, ya, kesalahan yang yang dimaaf, karena kita masih dalam proses belajar, ya, gitu. Jadi belajar apapun tidak hanya Al-Quran, ya, tapi belajar ilmu agama yang lain, ya, belajar fikih, belajar tauhid, belajar yang lainnya, ya, itu selama kita masih dalam proses belajar, ya, itu kesalahan-kesalahan itu akan dimaafkan, ya, akan dimaafkan, ya. Jadi kita jangan berputus asa, ya, misalnya masih terbata-bata atau masih tidak kesalahan, terus, ya, kita baca, karena tadi itu dua pahala itu, ya, ya, jangan sampai kita lewatkan, ya, pahala membaca dan pahala kesulitan, ya, itu, ya. Jadi insya Allah, ya, selama kita belajar, maka kesalahan membaca, ya, itu akan dimaklumi atau dimaafkan, ya. Masih ada lagi? Silakan. Karena ibu sudah mulai nanti pagi sahurnya masak apa? Oh iya, betul, ya. Iya. Sahurnya pakai apa nih nanti, ya? Gitu. Jadi kalau terlalu malam nanti ini, ya, sama, ya, karena istri saya juga ikut, jadi harus pulang buru-buru ini, ya. Ntar sahurnya nggak keurus, ya. Gitu. Langsung, ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita sudah menuntaskan kajian kita, yaitu dalam rangka memperingati Nuzulul Quran, ya. Semoga apa yang sudah dibahas, ya, memberikan manfaat, memberikan pencerahan baik bagi diri saya maupun bagi Bapak Ibu semua.
Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.